Ustaz, kenyataannya orang-orang yang pelaku riba itu hidupnya kaya. Orang yang bekerja di bank riba itu nyaman hidupnya, tentram. Itu mungkin tampak dari luar oleh Anda. Ada salah seorang teman, dulu dia bekerja di salah satu bank riba asing di Jakarta. Kemudian ketika dia pindah ke Riyadh, dia bercerita kepada saya tentang bosnya yang waktu dia bekerja di bank asing di Jakarta itu. Bosnya ini orang Hongaria. Dia membawahi bank riba asing itu untuk Asia Tenggara. Gajinya puluhan juta, Ustaz. Orangnya workaholic, kerja tidak mengenal waktu. Sampai jam 12 malam, kadang pagi sudah datang, pulang kadang sampai jam 12 malam, kadang saya buat nemenin, kadang tidak, kata teman ini. Alhamdulillah teman itu sekarang sudah taubat. Tapi dia menceritakan bagaimana hancurnya hidup seorang pelaku riba. Suatu ketika, Ustaz, kata dia, saya tanyakan kepada dia, saya sangat kagum dan takjub dengan kesungguhanmu bekerja. Bisa bekerja tanpa henti sampai tengah malam. Apa rahasianya? Dijawab oleh orang yang non-muslim ini. Non-muslim, kamu melihat dari luar saya pekerja keras dan pekerja tangguh. Tapi sesungguhnya ini adalah pelarian. Saya punya 2 anak, sudah umur SMP, 1 SD, dua-duanya terkena penyakit autis. Autis tahu kan? Saya enggak kuat melihat anak dua-duanya seperti itu. Maka saya lari ke tempat pekerjaan. Jadi orang melihatnya orang sukses, kaya, menguasai, mengepalai bank asing riba ini di Asia Tenggara. Tapi dia sendiri mengakui kehancuran jiwa dan hidupnya. Kemarin ada yang nelfon kepada saya dari timur Pulau Jawa sambil mengatakan, Ustaz, dalam Al-Quran dan dalam ceramah Ustaz menjelaskan bahwa orang pelaku riba itu hidupnya susah, hidupnya hancur dan merana. Tapi saya tahu ada teman dekat saya kerja di bank riba tapi anaknya soleh-soleh, Ustaz. Harusnya kan diberi makan riba, dia menjadi anak yang durhaka. Tapi kenapa soleh-soleh? Kalau anaknya soleh-soleh, pasti disuruhnya bapaknya berhenti dari berbuat riba. Karena dia yakin firman Allah, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang kembali melakukan riba, maka mereka adalah penduduk api neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Apakah seorang anak yang soleh membiarkan bapaknya masuk neraka kekal selama-lamanya? Pasti tidak. Ini anak durhaka ini. Tahu bapaknya dalam perbuatan riba dan dia yakin bapaknya masuk neraka dan dia biarkan. Soleh dari mana? Anda lihat dia sholat ke masjid, Anda bilang soleh. Padahal dia adalah orang paling durhaka kepada orang tuanya, membiarkan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Ini pribadi. Negara yang terlibat dengan riba, perang melawan Allah Azza wa Jalla, pasti akan menuai kehancuran.